Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 7 April 2024. Kita percaya kita semua yang hadir di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Sekali syukuran bersukacita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, memulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan GBI bersama-sama. Kita akan nyatakan pengakuan iman pada pagi hari ini. Ku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali bersama dengan orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan dibangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sangat bangga. Kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, hari demi hari yang telah kami lewati, bahkan sampai hari ini Tuhan, di bulan yang baru, di minggu pertama bulan yang baru, kami percaya Tuhan semuanya bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau datang membawa pujian kami, membawa sembah kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal. Engkau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami. Maka pagi hari ini Tuhan, segenap kami yang hadir di tempat ini, kami mau serahkan hati kami kepadamu. Kami mau bawa sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan, karena kami tahu tidak ada Allah lain selain Kau Yesus Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, apapun persoalan, apapun keadaan yang kami lewati, yang kami hadapi, kami percaya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, pada akhirnya kami akan menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang telah memampukan kami, bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan pada saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja melawat setiap kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang terus semakin ditinggikan, diagungkan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap umat Tuhan yang rindu untuk lebih lagi menyembah Tuhan, bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, membawa pujian ini sebagai iman kita, bahwa Dialah kekuatan kita dan tempat perlindungan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Dengan iman katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita lebih sungguh lagi bawa pujian ini dari awal. Dengan iman katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau nyatakan dengan iman kami bahwa kami tidak akan goyah. Kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi bersama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Yes, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit
Tuhan sedang bangkit berdiri. Katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun situasi kami pada saat ini, kami datang Tuhan mau menyembah-Mu, mengutamakan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Itulah kerinduan setiap kami Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi jemaat Tuhan yang katakan, Engkaulah kekuatan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus,
kekuatanku, sukacitaku. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Kami sembah namamu Yesus. Kaulah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sukacita kami. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari datang menyembah Tuhan. Terus naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami mau terus menyembahmu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus datang menyembahmu Tuhan. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan, bawa syukurmu. Kita ada di bulan yang baru semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah dan kehebatan kita, tapi semua karena perkenanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami terus mau menyembahmu Tuhan. Kami sembah namamu Yesus. Ya Allah. Haleluya. Kau yang termanis, Kau yang terbaik. Kami muliakan namamu Tuhan, kami agungkan namamu. Tiada yang sepertimu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari terus naikkan syukurmu sembah Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kau Tuhan Allah Maha Hadir. You are omnipresent. Kau Allah Maha Hadir. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir membawa pemulihan, memberikan kelegaan, memberikan kelepasan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami rindu Tuhan untuk menyembah. Kami mau Tuhan terus tertuju kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Ini iman kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan, melalui pujian ini kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan.
menepati janji-janjimu. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi yuk bersama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari menang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kita beri tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ini sembah kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan. Kami percaya Engkaulah sukacita kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, bahkan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janji-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan, bertepuk tangan bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus bertahta di atas pujian kami, menyatakan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, segenap umat-Mu, kami bawa sorak-sorai kami hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari setiap umat Tuhan yang lebih lagi rindu untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Jika tidak keberatan, yuk tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Jangan malu, jangan ragu, yuk jumpai kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Bersama-sama kita umat Tuhan, katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sama-sama katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota lindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah
berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari jemaat Tuhan saya katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersama-sama, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita, kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Pagi hari ini masih sanggup untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau nyatakan bahwa Allah sanggup memberkati. Haleluya. Sekali lagi yuk, jika tidak keberatan, tos kanan kiri katakan Allah baik, Tuhan baik. Hey. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga miliki Engkau. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Ubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jemaat Tuhan sama-sama, Allah sanggup melakukan, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup segala perkara, dulu, dan selamanya. Sekali lagi yuk jemaat Tuhan, katakan Allah sanggup, Allah sanggup. Hey, Allah sanggup melakukan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bersama alas aku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alas aku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yang percaya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tidak pernah berubah, boleh lambaikan tangannya di atas kepala. Kita sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan, setiap kami telah memuji menyembah-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau Tuhan yang disenangkan, kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya sebagai rasa syukur kami lebih dalam lagi. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Engkau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia ini menjadi firman itu. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan oleh hamba-Mu, kami percaya Tuhan ada kegerakan Roh Allah terjadi di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan juga yang memiliki masalah, Tuhan beri jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya kemuliaan-Mu saja ditegakkan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang setiap kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, senang bangkit berdiri. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah dalam hidupku. Benar ya Tuhan, Engkaulah harapan dalam hidupku. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tanpa Engkau kami tidak berdaya. Tapi bersama dengan Engkau kami melihat kemenangan lepas kemenangan menjadi milik kami. Mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami memiliki Engkau. Kalau kami boleh ada di tempat ini bersekutu bersama dengan Engkau, kami percaya Tuhan Engkau sudah melawat kami dan memberkati setiap kami. Lewat pujian yang kami naikkan sudah terjadi mujizat dalam setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang sakit, yang lemah dalam masalah sekalipun Tuhan, Engkau yang sudah memberikan jawaban dan jalan keluar bagi setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu. Setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, semuanya Tuhan oleh karena Engkau semata-mata. Kami boleh lebih lagi dikuatkan dan kami boleh tetap setia di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami tolak dan kami patahkan. Hanya di dalam nama Yesus, biar kuasa Roh Kudus-Mu turun dan tinggal di tengah-tengah kehidupan ruangan ini dan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, dalam Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom. Ada sukacita saudara. Kita bersyukur waktu terus berjalan. Tanpa terasa kita bisa melewati semua. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita masih dalam suasana Paskah. Kita bangga memiliki Yesus Allah yang kita sembah. Kenapa kita bangga saudara? Dia Allah yang mati, tapi dia tidak mati selamanya. Tapi dia bangkit dan hidup. Karena dia hidup ada pengharapan. Karena dia hidup ada hari esok. Ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera buat setiap kita. Saudara, pagi hari ini tema yang saya berikan adalah pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Pengharapan setiap kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan GBI secara menyeluruh, tema minggu ini adalah iman dan penderitaan. Saudara, tadi waktu kita memuji dan menaikkan pujian yang dibawakan oleh Bapak Indra, seluruh pujian dari awal sampai akhir sesuai dengan tema firman Tuhan pagi hari ini. Engkaulah Tuhan kekuatanku. Saudara, karena dia mati dan hidup, ada hari esok dan ada kekuatan buat kita semua. Ada satu pengharapan. Tema GBI adalah iman dan penderitaan. Dan tema kita, tema gereja minggu ini adalah pengharapan bagi orang yang percaya. Saudara, kalau boleh saya bertanya, apakah di antara kita tidak pernah mengalami masalah? Apakah ada di antara kita yang hadir pagi hari ini tidak pernah mengalami satu persoalan atau satu masalah atau satu penderitaan, kata kasar? Karena tema GBI adalah iman dan penderitaan.
Dan tema kita adalah pengharapan bagi orang yang percaya. Saya rasa di antara kita tidak ada satupun yang tidak pernah memiliki masalah atau mempunyai masalah. Masalah selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Masalah selalu hadir dan dekat dengan setiap kehidupan manusia. Mungkin kalau saya melihat saudara, baik Pak Afet, Ibu Juliawati, Ibu Purnama, seakan-akan tidak ada masalah. Tapi kan kita nggak tahu dalamnya. Atau saudara kalau lihat saya, Ibu Trisma happy-happy terus. Apalagi lihat Ibu Juliawati. Saudara. Teman saya di grup Santa Maria bilang, Tris, gua kalau ngeliat lu, kayaknya lu manusia otot besi apa otot baja. Gue gak pernah lihat lu capek deh. Baru pulang tahu-tahu lu udah bikin makanan di rumah. Buat siapa yang lu bikin gitu? Bukan lu tinggal sendiri. Tapi masalah selalu ada di dekat saudara dan saya. Penderitaan selalu ada dekat kita. Dalam kehidupan setiap kita. Musa berkata, saudara, di dalam, kita buka di dalam Ulangan 20 ayat yang keempat, saudara. Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara, Musa katakan dialah yang berjalan menyertai saudara dan saya. Bahasa sederhananya, dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, kita melihat pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukankah Tuhan selalu menyertai dan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah? Sekalipun orang Israel selalu mengeluh, dia tidak pernah bersyukur, tapi Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Setiap hari Tuhan kirim makanan. Pada siang hari Tuhan kirim tiang awan. Malam hari Tuhan kirim tiang api. Sehingga bangsa Israel boleh berjalan dengan nyaman. Tetapi bangsa Israel tidak pernah bersyukur. Dia selalu mengeluh. Sampai saat ini bangsa Israel mengalami masalah. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan, bukan? Tuhan selalu menyertai. Karena dikatakan dia adalah biji matanya Tuhan. Dan GBI saat ini memberikan tema iman dan penderitaan. Kita bisa melewati penderitaan demi penderitaan. Saudara bisa renungkan pada saat pandemi 2 tahun. Ekonomi begitu anjlok. Semua orang memiliki rasa takut, khawatir, cemas. Tapi kita bisa lewati semua itu. Dan kita tetap ada sampai saat ini. Apakah saudara merasa ini karena kekuatan saudara dan saya? Karena saya pintar memanage, saya tidak pernah keluar rumah, saya selalu di dalam, saya selalu menjaga kesehatan, saya selalu pakai masker, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan selalu menyertai, memimpin, menuntun, mengarahkan. Sehingga kita boleh tetap ada sampai saat ini. Selasa yang lalu saya khotbah dengan tema di 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan,
Dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara, yang bisa mengalahkan dunia, mengalahkan masalah, mengalahkan persoalan yang saudara hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, entah itu masalah ekonomi, bukan kekuatan kita, tapi adalah iman kita. Iman kita. Ujian yang dinaikkan dari awal sampai akhir tentang kekuatan iman. Saudara, bagaimana sikap orang Kristen menghadapi penderitaan? Sikap orang Kristen menghadapi masalah yang Tuhan izinkan. Iman kita bertumbuh. Firman Tuhan katakan iman bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Pendengaran tentang gosip, dan berita-berita burung yang bertebaran? Bukan. Tapi iman tumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Tapi iman juga bertumbuh bukan hanya karena mendengar firman Tuhan. Iman bertumbuh karena penderitaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Kita belajar dari berbagai macam anak-anak Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita tahu Paulus, bukan? Kita kenal Paulus. Paulus sebelum kenal Tuhan, sebelum terima Yesus, sebelum percaya Tuhan, dia menjadi orang yang terkenal, membakar, membunuh anak-anak Tuhan. Dan dia bukan orang asal-asalan atau orang abal-abal. Dia punya kedudukan, ekonominya cukup. Kalau saudara baca di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi begitu dia terima Yesus, yang diperhadapkan oleh Paulus bukan sukacita. Penderitaan demi penderitaan, mengalami karam kapal, di penjara. Masih banyak lagi, saudara. Tapi apakah Paulus mundur? Terus tinggalkan Yesus. Lebih baik gue jadi orang dunia. Sebelum gue kenal Yesus, gue nyaman. Saudara, Paulus tidak mundur. Karena Paulus tahu siapa Yesus, Allah yang dia sembah. Sekali lagi, kekristenan bukan agama, tapi pengiringan kita. Di dalam kita berjalan mengikuti jejak Yesus. Belajar dari pesan Paulus terhadap Timotius pun yang menghadapi penderitaan. Bukan hanya itu, saudara. Kita tahu Ayub. Penderitaan kita mungkin tidak seberapa dibandingkan penderitaan Ayub. Kita mungkin tidak sanggup. Kalau kita harus mengalami penderitaan yang dialami oleh Ayub. Gak perlu saya jelaskan, saudara, kita semua ngerti. Ayub kehilangan 10 anaknya. Ayub kehilangan seluruh hartanya. Jadi apa yang kita banggakan ketika kita memiliki semua harta? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Yang Tuhan inginkan adalah kita tetap beriman kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan karena Tuhan sanggup melepaskan atau memberikan jawaban dan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Saudara, kita mau sama-sama membaca di dalam ya, saudara. Di dalam 2 Timotius 3.
bertumbuh dalam penganiaya dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 10 sampai 17 kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 10, saudara baca ayat 11, ayat 17 kita baca bersama-sama. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita sama-sama. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi kita harus tetap beriman kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup melepaskan kita dari setiap masalah. Dan kita harus optimis kepada Dia. Allah yang kita sembah bukan Allah yang tuli, bukan Allah yang tutup mata. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11 tadi, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiaya itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudara, berapa besar masalah yang kita hadapi? Saya tanya kepada saudara, pernahkah doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan? Nah, kita dengar kesaksian dari Ibu Lime. Saat ini dia tidak ada di tengah-tengah kita. Dia mengalami satu penyakit yang cukup menakutkan bagi setiap kita kalau mendengar. Tapi dia percaya, dia memiliki Tuhan yang luar biasa, Allah yang berkuasa dan sanggup melepaskan semua yang dialami. Saudara, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah keluarga, jangan pernah kita takut, kita tetap beriman, karena Dia Allah yang sanggup, Allah yang mampu. Kita harus optimis. Janji Tuhan dapat dipercaya. Dia tak pernah janji dan apa dia bilang tadi lagunya? Tak pernah lalai. Ya. Dan Dia tidak pernah ingkar di dalam setiap janji-janjinya. Janji suami, janji istri, janji gembala, janji teman. Bisa maaf ya, sorry ya, aduh aku lupa. Sudah. Tapi janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan janjinya dapat dipercaya, sudah. Dia tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu kita perlu beroptimis di dalam kita mengiring Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada di sekitarmu yang menekanmu. Kekristenan dan pelayanan tidak menjamin bahwa kita tidak mengalami pergumulan dalam hidup. Saya mau melayani Tuhan karena kalau kita melayani Tuhan, kita tidak akan pernah mendapat masalah. Coba tanya kepada mereka yang melayani Tuhan. Tanya tuh sama Pak Indra. Beliau juga hamba Tuhan. Apakah tidak pernah mengalami masalah, persoalan?
penderitaan mungkin. Saudara, kita semua pernah mengalami, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang setia. Ya kan saudara? Saya pernah bersaksi, bukan? Saya pernah mengalami kaki saya nggak bisa jalan, pakai kursi roda lagi saya. Pagi-pagi saya tetap ke toko, mau pulang. Biasa saya kalau pulang bisa. Kadang kalau ada masalah, ada urusan gereja, setengah jalan saya pulang. Setengah jalan saya pulang dengan kaki yang masih normal. Masih kuat. Sampai di perbatasan untuk naik ke atas, tiba-tiba kaki saya sakit. Lutut saya sebelah kiri sakit. Saya nggak pernah nangis ke dalam sakit. Ini benar-benar sakit, saudara. Saya telepon ke toko lagi, saya bilang, Mika, ada Om Pinto gak di situ? Pinto masih ikut saya waktu itu. Om Pinto suruh ke sini, Kak. Tante nggak bisa jalan. Orang di situ bilang, Bu, kenapa, Bu? Ci, kenapa? Kakiku sakit, sini, Bu. Duduk dulu di sini. Aduh, nggak bisa duduk. Bagaimana mau duduk, saudara? Jalan aja nggak bisa, sakit. Saya langsung telepon kepada anak saya. Saya bilang, Maria, Mama nggak bisa jalan. Mama sakit kakinya. Harus digendong. Saudara bisa bayangkan. Begitu saya sampai di rumah, anak saya udah sambut dengan kursi roda, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Ke dokter. Royal Progress waktu itu kalau nggak salah. Sampai di sana anak saya udah daftar, ya, dokter saraf. Terus dokter bilang, Soh, ini mah harus disuntik, Soh. Ini bisa 3 bulan sekali suntik. Karena bantalannya habis. Minyaknya habis. Jadi tulang lutut itu jadi beradu, saudara. Beradu jadi sakit. Suntiknya agak sakit ya, Soh. Saya bilang sama dokter, Dok, ini suntik yang pertama dan yang terakhir. Dalam nama Yesus, saya tolak. Saya sempat naik kursi roda, saudara. Saya harusnya tidur di bawah, tapi karena di bawah itu kalau mau ke toilet agak turun toilet saya, saudara. Saya bilang saya nggak bisa, saya harus tidur di atas. Saya naik ke atas tidak digendong, saudara, saya merangkak. Kalau digendong berat kan, saya badannya cukup gemuk. Saya berjalan nggak bisa, saya merangkak naik, jadinya nggak sakit, saudara. Sebenarnya 2 hari lagi saya akan pergi dengan timnya Pak Eras ke Palembang dengan tiket yang gratis. Malam itu saya telepon teman saya bilang sepertinya saya nggak bisa pergi karena kaki saya sakit, saya nggak bisa jalan. Saya ketemu teman saya waktu di rumah sakit juga, dia lihat saya naik kursi roda. Oh, terus aku lagi ada di Gading, ntar aku ke rumah kamu ya, aku berdoa. Nggak usah, nggak usah, bener deh. Udah, kamu doa aja dari rumah. Saya nggak mau merepotkan. Enggak, gue mau ke sana. Saudara, saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Kalau Tuhan mau pakai aku percaya Tuhan sembuhkan. Saat itu saya minum obat, dan salah satu obat yang dikasih oleh adik saya tahun liar. Belum minum nih, semua obat saya minum. Dan selesai saya berdoa. Waktu teman saya bilang mau datang berdoa, tiba-tiba saudara, saya gerakan kaki saya. Kaki saya sembuh total. Sembuh total. Saya langsung, saudara, telepon teman saya, lo gak usah kesini, gue udah sembuh. Saya bilang sama anak saya, Mama udah sembuh, bisa jalan. Anak saya terheran-heran.
Kenapa terheran-heran saudara? Betul-betul saya nggak bisa jalan, harus ke kursi roda. Mama bisa jalan dan mama harus pergi ke Palembang. Mama nggak salah, mah tetap mau pergi. Mama berdoa untuk pergi. Kalau mama nggak pergi, mama bersalah di hadapan Tuhan. Saudara, luar biasa bukan? Sampai saat ini, saya bilang sama dokter, dok ini suntik yang terakhir, pertama dan yang terakhir. Sampai saat ini sudah berjalan 8 tahun. Kemudian 1 tahun yang lalu, saya punya kaki urat atau otot, saya nggak tahu. Ini kalau saya duduk, terus saya berdiri, saya harus berhenti sebentar. Saya nggak bisa langsung jalan, karena sakit. Kalau ikutin sakit, saudara, saya nggak malas untuk jalan kemana-mana. Betul, sakit. Bukan nggak sakit, sakit. Tapi saya tetap berjalan. Ditugaskan oleh PP, saya tetap jalan. Pergi kemana saja, saya tetap jalan. Walaupun sakit. Teman saya tunjuk dokter yang ada di Mangga Besar, di Mangga 2, saudara, dokternya itu luar biasa loh, saudara, udah tua, praktiknya jam 3 pagi. Jam 3 pagi ya suaminya, jam 7 istrinya. Ya, waktu saya ke situ, pas saya lewat bersama dengan hamba Tuhan dari Ambon, saya bilang, Bu, saya mampir ke dokter ya, mungkin dokter kayaknya masih buka. Oh iya Bu, saya ke dokter. Saya ceritakan riwayat saya. Anak saya sudah daftar dokter yang di Karawaci. Saya bilang, gak usah. Saya ceritakan riwayat saya. Dia bilang, Ibu ada urat kejepit? Enggak. Terus ibu pernah jatuh? Enggak. Ibu banyak jalan kali? Kalau banyak jalan, iya dok. Dia suntik, saudara, bukan satu tempat. Sepanjang ini disuntik. Sampai 2 ampul atau 3 ampul suntik. Waktu selesai disuntik agak ringan memang. Agak ringan. Teman saya yang baik semua bilang, please nih gue kasih obat. Obat apa aja saya minum. Buat kaki. Lo pakai tuh alat terapi. Saya pakai setiap hari. Saya pakai karena saya ingin sembuh. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Saya punya iman. Kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan sanggup menyembuhkan. Saudara, sekarang saya sembuh total. Saya nggak tahu, orang tanya, lo minum obat apa sembuh? Gue nggak tahu obat apa. Yang satu yang gue tahu, gue selalu berserah. Gue minta dan gue percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Saudara, sembuh total sampai sekarang. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Kekristenan dan pelayanan tidak jaminan bahwa kita tidak mengalami pergumulan hidup. Apa yang dialami oleh Paulus? Saudara, bukankah Tuhan memberikan jalan keluar? Namun ada satu hal yang pasti terjadi. Tuhan sanggup melepaskan dan menolong kita dari keadaan apapun yang menimpa kehidupan saudara dan saya. Persoalan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini? Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah. Berserulah kepadaku. Dan berseru kepada Tuhan, maka aku akan memberikan jawaban kepadamu. Saudara, jangan pernah kita gentar. Janji Allah dapat dipercaya. Allah yang saudara sembah dan saya sembah, Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin, saudara. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, kata Tuhan dalam Lukas. Datang kepadaku. Apa yang menjadi masalahmu pagi hari ini? Apa yang menjadi persoalanmu pagi hari ini? Kita harus terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, pada janji Tuhan
hidup dalam kekudusan. Seperti ayat 14 yang tadi kita baca. Penderitaan biasanya menawarkan kepada seseorang jalan pintas. Ketika kita diberhadapan dengan masalah yang kita doakan tidak sembuh-sembuh, bukan Tuhan tidak ingin sembuhkan, tapi Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktu yang kita butuhkan. Saudara, kita seringkali mencari jalan pintas, mencari orang pintar, mencari si A, si B, si C. Atau kita putus asa. Kita tahu bukan dan kita dengar di medsos, karena hutang yang begitu banyak akibat judi online, mereka mengambil jalan pintas. Sekeluarga mati bunuh diri. Bahkan kedua anaknya yang tidak mau ikut bunuh diri diikat oleh bapaknya untuk mati bersama-sama. Itu bukan jalan keluar bagi kita, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Dia. Dia sanggup melepaskan asal kita sadar dan bertobat. Mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dan kita tidak akan melakukannya lagi. Tuhan pasti memberikan jawaban dan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Jadi kita harus tetap berpegang pada kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Amin, saudara. Kita taat kepada Tuhan. Kita menyadari kekurangan kita. Kita menyadari kesalahan kita. Kita harus berjalan dalam kebenaran. Jika kebenaran yang kita lakukan itu benar-benar kita jalankan, betul-betul kita pegang, dan kita yakin tidak ada sesuatu yang akan terjadi yang bisa menggoncangkan atau menggoyangkan iman kita. Kita akan tetap teguh pada iman kita. Saudara, sekarang ini iman kita akan bisa digoncangkan loh, saudara, dengan segala situasi yang terjadi di sekitar kita. Jangan kita pikir kita bisa kuat. Kita tidak akan kuat tanpa kita memiliki iman yang kokoh. Untuk kita memiliki iman yang kokoh, kita harus mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu membuka kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi back to the Bible. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Tapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang harus kita mengerti. Sehingga kita tidak digoncangkan, digoyangkan dengan segala situasi yang ada di sekitar kita. Kita percaya kepada Dia. Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau kita hidup benar, berpegang kepada iman yang teguh. Itu janji Tuhan, saudara. Walaupun berat untuk kita memegang dan meyakini kebenaran, itu harga yang harus dibayar agar kita tetap memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat. Saya tahu gak gampang, saudara. Terlalu amat berat. Apalagi kalau kita tidak pernah membaca firman, tidak pernah mendengar firman, ke gerejanya kapal selam, saudara. Bukan kita tidak boleh membuka YouTube, mendengar firman Tuhan, baik. Tapi kita harus kuat. Kita harus mengerti. Kita harus baca itu firman Tuhan. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, banyak pengajaran-pengajaran yang salah, yang membuat kita bingung. Tapi saya percaya, saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah bingung. Kita akan belajar taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita hidup lurus, tidak ada kecurangan-kecurangan.
Saudara lihat, yang melakukan kecurangan-kecurangan yang membuat kita malu adalah anak-anak Tuhan. Pagi-pagi saya sudah dikirimin 16 orang yang merampok harta negara. Yang merampok uang negara 271 triliun. Ada 16 atau 13 tuh. Saya lupa. Yang terakhir, saudara, kita harus tetap bertumbuh. Menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Di tengah penderitaan yang terjadi, kita memerlukan kekuatan rohani. Baik dari teman-teman sepergaulan kita, maupun dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca setiap hari. Kita harus punya hubungan intim setiap hari dengan Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kita. Tidak ada kekuatan yang bisa kita andalkan kecuali kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Allah yang kita sembah, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Pengampun. Dia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan Dia juga kenal saudara pribadi lepas pribadi. Saudara gak usah iri kalau lihat tetanggamu lebih diberkati. Kita koreksi diri. Kenapa ya kita tidak diberkati? Apa ada yang salah dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan? Apa ada sesuatu yang belum kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Saudara, kalau ingin sesuatu dari orang tua saudara, bukankah saudara berusaha untuk menyenangkan hati orang tua? Gak usah saudara minta, senangkan saja hati mama papa. Dia pasti tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia tahu, saudara. Gak usah diminta. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Bukankah ada pujian Tuhan memberi lebih dari apa yang kita doakan? Tuhan memberi lebih dari apa yang kita doakan. Dia luar biasa, bukan? Apa yang kita ragukan lagi dalam kita mengiring dan melayani Tuhan? Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang sanggup melepaskan segala penyakitmu, masalahmu, ekonomimu sekalipun. Pak Hosea juga bersaksi, bukan? Mengalami ekonomi yang cukup luar biasa. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang terakhir tadi 17 dan 18 kalau nggak salah. 16 segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kita perlu membaca firman Tuhan karena firman Tuhan akan mengajar kita, mendidik kita, mengarahkan kita untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Cukup jelas, sudah. Itu gunanya kita membaca firman. Dia akan mengajar kita, mengarahkan kita, membimbing kita, menuntun kita, menyatakan kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, memperbaiki kelakuan kita, karakter kita. Kita diperlengkapi untuk tiap-tiap perbuatan baik jika kita menghidupi firman Tuhan. Oleh karena itu kita mau menghidupi firman Tuhan dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Walaupun kita diperhadapkan dengan pergumulan yang cukup berat, masalah yang sedang kita hadapi, saudara, sekali lagi jangan pernah kita gentar, jangan pernah kita takut.
Dia Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Dan Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk kita duduk semeja menikmati tubuh dan darah Tuhan. Dan kita percaya lewat tubuh dan darah Yesus ada mujizat terjadi. Kita percaya lewat tubuh dan darah Yesus Tuhan memberikan jawaban. Saya undang Pak Giman dan Pak Lukas untuk maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk menyambut tubuh dan darah Yesus. Kita percaya lewat tubuh dan darah Yesus ada jalan keluar, ada jawaban buat setiap masalah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh tetap kuat. Kami tetap berpegang kepada kebenaran-Mu Bapa. Kami percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terjadi. Engkau yang akan memberikan kekuatan, penghiburan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami. Kau sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Terutama hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut setiap berkat-Mu dan kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita angkat roh tinggi. Saudara bisa berdoa dalam hati saudara. Lepaskan pengampunan berkali-kali. Jauhkan dari segala dengki, sehingga tubuh dan darah Yesus mendatangkan berkat buat setiap kita. Angkat tinggi-tinggi dan kita akan mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dan kita percaya ini adalah tubuh yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita melangkah memasuki hari-hari ini. Dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi, dan kita percaya anggur yang di tangan kita adalah darah Yesus yang telah mengangkat kita dari segala lumpur dosa, mengampuni segala dosa pelanggaran kita, dan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadikan peringatan akan aku. Kita minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawat kami pribadi lepas pribadi. Engkau sudah menjamah setiap kami. Engkau sudah menjawab. Engkau telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau telah melepaskan kami dari setiap masalah dan persoalan. Engkau yang sudah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami melangkah memasuki bulan ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sehingga kami mampu menjalani hidup ini ya, sampai Engkau datang yang kedua kali Bapa. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki yang begitu besar ya. Terima kasih Bapa. Ibu Sumiatin akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan perjamuan yang telah kita nikmati. Glory Bapa. Glory. Makasih Yesus. Makasih Bapa. Amin, amin, amin. Glory dalam nama Yesus. Haleluya. Syukur. Kami Glory. Terima kasih, Engkau baik. Haleluya. Syukur. Glory to. Terima kasih. Haleluya.
Terima kasih. Glory. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara saya. Puji nama Tuhan, kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini, sebelum kita membawa yang terbaik bagi Tuhan, mari kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami telah mendengarkan sabda-Mu, bahkan juga kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Dan tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang telah memberkati setiap kami. Maka biarlah setiap rupiah yang kami bawa Tuhan pada pagi hari ini, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu dan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami segenap umat-Mu Tuhan, kami bawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap umat Tuhan yang rindu lebih lagi untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat baik terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak puja. Memang bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Sorak tinggi namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, sorak haleluya, sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin ada pengumuman sebelum kita tutup ibadah. Shalom, selamat datang di GBI Sumber Kirana bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Kita dengarkan warta tengah minggu 7 April 2024. Kegiatan tengah minggu diliburkan selama bulan Ramadan. Kita dengarkan warta 14 April 2024, doa syafaat Ibu Lim Caida, kolektan Bapak Sugiman Sadeli,
dan Ibu Colime, penerimaan tamu Ibu Tati Herawati, multimedia saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan April, Ibu Tati Herawati 8 April, Bapak Erwin 17 April, Bapak Suryadi atau Asan 30 April. Sekian nota pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, kita akan berdoa syafaat pagi hari ini dipimpin oleh Martinus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdiri bersama-sama. Kita menyatukan hati kita. Kita akan berdoa membawa doa syafaat kita kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa buat kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu dengan pujian sembahan kami, dan kami boleh diberkati melalui firman-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan kepada kami seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu GBI Sunter Kirana Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh Tuhan umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Baik dalam usia yang sudah lanjut maupun anak-anak Tuhan. Mari Bapa, kiranya perlindungan Allah ada pada seluruh anak-anak-Mu dan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu GBI Sunter Kirana ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana mereka boleh Tuhan melakukan tugas pekerjaan mereka Tuhan dengan tangannya Bapa. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan. Roh Kudus bekerja Tuhan Yesus, mengurapi setiap kami Tuhan untuk terus melakukan apa yang benar Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan. Sehingga kuasa-Mu boleh nyata di dalam kehidupan seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan Tuhan, tapi kami percaya kalau Engkau izinkan itu terjadi Tuhan, supaya kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh melihat janji-janji-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang akan bekerja, dan kami boleh melihat dan merasakan bagaimana mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh mengalami sesuatu yang luar biasa Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Waktu kami taat dan setia dan melakukan setiap kebenaran akan firman-Mu ya Bapa. Dengan mulut kami akan mengaku bahwa benar Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan kami akan Tuhan bertelut di bawah kaki-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau perlengkapi kami seluruh anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, dengan urapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami memiliki hati yang terus takut akan Engkau Tuhan Yesus, dan berjalan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, dan kami boleh ya Bapa diberkati lewat ibadah pada hari ini. Bapa, kami bersyukur kami boleh melewati bulan Tuhan, dan kami Maret Tuhan, dan kami boleh melangkah di dalam bulan April ini Tuhan. Sepanjang bulan ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus perlindungan Allah ada pada kami Tuhan. Dan waktu kami Tuhan pada saat ini juga melakukan liburan Tuhan, mungkin sudah berlibur Tuhan keluar daerah Tuhan. Mari Tuhan Engkau tetap melindungi mereka ya Bapa. Berikan Tuhan Yesus ya Bapa hati yang terus Tuhan melekat kepadamu ya Bapa. Anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini tidak dapat hadir, kami Tuhan percaya Engkau pun Tuhan melindungi mereka Tuhan, dan memberkati mereka Tuhan. Bapa, kami menyerahkan Tuhan Opung dan keluarga Tuhan yang akan ya Bapa ke Malang ya Tuhan. Mari Roh Kudus, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Waktu mereka berjalan melangkah dengan kendaraan mereka, malaikat Allah Tuhan menjaga, melindungi Tuhan perjalanan Opung Tuhan, kendaraan yang dipakai juga Tuhan.
Tuhan tolong, dan yang akan menyetir juga Tuhan, Engkau tolong Tuhan, sehingga keluarga ini boleh tiba di Malang bertemu dengan anak mereka Tuhan dengan segala selamat dan dengan sukacita, dan boleh kembali ke Jakarta Tuhan dengan selamat. Terima kasih Tuhan, demikian Ibu Cualime yang ada di Bali juga Tuhan, Engkau melindungi juga Tuhan anakmu ini dan keluarganya ya Bapa. Tuhan, Engkau tolong mereka dan Kau memberkati Tuhan Ibu Cualime ke dalam tangan-Mu, juga anak-anak-Mu yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dan kami berdoa terus Tuhan untuk Ibu Gembala kembali kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus menjaga melindungi Ibu Gembala Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan pelayanan Ibu Gembala Tuhan dan juga untuk keluarganya ya Bapa. Terima kasih, dan kami menyerahkan para aktivis ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau juga memberkati mereka Tuhan untuk lebih lagi cinta kepadamu, melayani Engkau lebih sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang melayani hari ini Tuhan, baik worship leader, pemusik, oh Tuhan multimedia juga Tuhan, kolektan dan penerima tamu. Berkat-Mu juga sudah sampai kepada mereka. Terima kasih Bapa. Demikian kami menyerahkan setiap jam-jam ibadah di tempat ini Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu kami perlukan Tuhan, dan waktu mereka datang ke tempat ini baik di ibadah Tuhan umum Tuhan, dan juga wanita doa malam Tuhan, oh Bapa, mereka boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan program-program gereja ke dalam tangan-Mu. Biar terus Engkau bekerja Tuhan di dalam program-program gereja GBI ini Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk ya Bapa TK pemulihan. Bapa, kami bersyukur kalau di tempat ini Tuhan boleh ada Tuhan sekolah TK ya Bapa. Kami percaya semuanya Tuhan diatur oleh Engkau Tuhan, dan akan kirimkan murid-murid nanti pada pelajaran yang baru Tuhan untuk boleh dididik di tempat ini, dan guru-guru yang melayani mengajar Tuhan Kau beri hikmat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami berdoa untuk orang tua murid yang mungkin saat ini belum percaya kepadamu, bahkan belum mengenal Engkau, bahkan yang sudah undur daripadamu Tuhan. Melalui TK pemulihan di tempat ini mereka boleh Tuhan percaya kepadamu dan kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Kau mengasihi Indonesia. Terus kami bawa Indonesia kepadamu Tuhan. Bahkan Bapak Presiden yang baru, Wakil Presiden yang baru, bahkan seluruh Tuhan jajaran kabinet yang akan Tuhan memerintah di Indonesia. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Dan Kau akan memakai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di pemerintahan untuk menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan bila sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, yang berkendaraan. Perlindungan Allah pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu, dan kami akan menerima berkat melalui Ibu Gembala. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau yang sudah melawat dan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan melangkahkan meninggalkan tempat ini. Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun Tuhan. Kami akan memasuki minggu ini, bahkan bukan ini bersama dengan Engkau. Banyak hal yang akan kami hadapi, tapi satu hal yang kami tahu dan kami taruh dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah Tuhan tertidur Bapa. Engkau selalu ada menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang berlibur Tuhan, yang akan menikmati libur panjang ini Tuhan. Kau sertai dimanapun mereka berada, baik yang ada di Bali maupun yang akan berangkat ke Malang bersama dengan keluarga. Engkau sertai perjalanan mereka dan tibakan mereka di sana dengan tidak kurang satu apapun juga. Tidak ada hambatan satupun di perjalanan Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh terus ditinggikan dan mereka boleh bersuka cita bersama anak cucu mantunya. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, dan kami sebentar akan pulang dan tibakan kami di rumah kami dengan tidak kurang satu apapun juga. Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah
surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku adukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata amin. Selamat pulang, selamat bersaat teduh, Tuhan memberkati.